Jadi untuk penggunaan laptop itu jangan hanya tahu pakai ya. Jangan hanya tahu pakai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Rafli Sulaiman. Di sini saya akan menjelaskan cara menginstalasi Windows, dan tidak hanya menjelaskan saja, saya akan memberikan tutorial juga. Jadi, hal pertama yang kalian butuhkan sebelum menginstalasi Windows yaitu flash disk ataupun DVD. Dan jika kalian menggunakan flash disk, kalian harus melakukan booting terlebih dahulu, atau juga kalian jika menggunakan DVD, kalian harus melakukan burning. Oke, di sini saya menggunakan flash disk. Jadi yang harus kalian lakukan yaitu booting. Kalau saya di sini menggunakan aplikasi Rufus ya. Ini sangat mudah untuk menggunakannya. Dan untuk informasi juga, untuk melakukan booting tersebut menggunakan flash disk, minimal flash disk yang kalian gunakan adalah flash disk 8 GB ya. Karena jika 4 GB ya nggak bisa. Dan di sini akan secara otomatis flash disk saya terbaca yaitu 16 GB merek SanDisk ya. Dan untuk partisi skema kalian memilihnya MBR ya. Tergantung dari komputer kalian. Di sini saya memilih MBR karena yang dari style partisi saya ya MBR. Cara mengeceknya di sini di komputer, ada juga yang TIS PC. Kalian klik kanan, kemudian manage. Setelah itu kalian menuju ke disk manage, kalian klik. Dan di disk 0 ini kalian klik kanan, kemudian property. Dan pilih volumes. Di sini akan muncul partisi style kalian adalah tergantung komputer ya. Di sini saya punya MBR, jadi saya memilih MBR untuk partisinya. Di sini di Rufus tadi saya memilih MBR ya. Dan untuk file stylenya ini untuk NTFS, untuk file yang berskala besar ya jika kalian mengkopinya. Dan untuk ini tidak usah diubah, ini nama. Dan untuk mengisi file ISO Windowsnya di sini klik, dan ini Windows ISO-nya saya punya, kemudian saya open. Dan otomatis akan menjadi Win7 sini, W7 atau Windows 7. Kemudian kita start. Dan dia di sini terubah menjadi GPT. Kita kembalikan lagi karena sebelumnya flash di sini sudah saya gunakan di laptop saya, itu yang berstyle partisinya itu GPT. Jadi otomatis terganti ke GPT. Karena kita mau melakukan instalasinya pada komputer ini yang MBR, kita ganti MBR. Oke, selanjutnya start. Dan pastikan untuk flash disk kalian itu sudah kosong dari dari data-data penting kalian ya. Karena jika kalian tidak backup data kalian, otomatis yang di flash disk akan terhapus jika kalian melakukan bootingnya. Oke, selanjutnya kita oke. Kita tunggu sampai selesai ya. Dan jika ada proses yang lama seperti ini, saya akan melakukan cut pada video ataupun mempercepat durasi ya, agar durasinya tidak akan terlalu lama. Jadi mohon maaf. Di sini saya juga menggunakan kamera HP untuk merekam saya. Setelah ini kita akan menuju ke pengaturan BIOS ya. Karena disitu juga penting untuk pengaturan BIOS tersebut. Jadi saya akan membahas secara lengkap mulai dari booting, pengaturan BIOS sampai proses instalasinya. Oke, kita tunggu. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir saya dari mata kuliah pengolahan instalasi komputer ya. Ini tugas akhir kami. Oke, di sini sudah selesai ya prosesnya. Dan jika sudah selesai, jika kalian ingin langsung melakukan instalasi, kalian tinggal langsung start. Jika tidak, kalian close saja. Nah, di sini flash disk kita sudah terisi dengan file-file dari Windows ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara setting BIOS. Oke, di sini saya akan melakukan
tutorialnya di laptop saya ya, karena jika melakukan setting BIOS di komputer iMac ini agak sulit untuk kalian mengerti. Jadi yang paling umumnya yaitu laptop ya. Jadi agar lebih gampang kalian memahaminya, saya akan melakukan cara settingnya di laptop saya. Oke, kita next setting BIOS. Oke, di sini saya menggunakan laptop Acer. Jadi setelah itu untuk masuk BIOS, kalian nyalakan komputer, kemudian kalian tekan F2. Untuk laptop Acer, masing-masing laptop berbeda ya untuk masuk ke BIOSnya. Kalian nyalakan komputer. Jadi sebelum muncul logonya, kalian klik-klik saja tombol-tombol yang ada di sini. Kalau untuk saya F2, untuk komputer lain saya tidak tahu ya, tergantung dari komputer kalian. Kalian bisa cari caranya di internet. Oke, di sini saya punya BIOS ada password agar tidak ada anak-anak nakal yang mengubah-ubah settingannya. Oke, kita enter. Nah, begini model dari BIOS saya ya. Nah, untuk settingannya kita menuju ke boot, dan di sini ada USB HDD dan juga USB FDD. Jadi di sini perbedaannya, karena saya menggunakan flash disk, jadi kita harus memilihnya USB FDD. Tunggu buram ya. Sorry. USB FDD kita pilih. Dan kemudian kita naikkan sesuai di sini perintah. Untuk cara menaikkan menggunakan F6, kita naikkan menjadi prioritas atau menjadi nomor 1 ya. Menjadi nomor 1. Jadi sini perbedaannya USB FDD dengan HDD. Karena saya menggunakan flash disk, jadi USB FDD itu adalah USB flash disk. Untuk yang USB HDD itu adalah USB hard disk. Nah, karena kita tidak menggunakan hard disk untuk menginstalnya, tapi menggunakan flash disk, jadi dari flash disk ini kita jadikan prioritas nomor 1. Setelah itu kita tinggal F10, kemudian kita enter. Nah, otomatis dia akan masuk ke proses instalasinya. Jadi seperti itu saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosesnya ya. Cukup. Nah, untuk informasi di sini saya menggunakan komputer lab ya untuk proses instalasinya. Nah, ini komputer lab yang ada di Universitas Iksan Gorontalo. Di sini kita menggunakan komputer Apple semua ya. Jadi bagi kalian mahasiswa yang baru-baru lulus dari SMA, SMK, kalian bisa masuk ke perkuliahan sini ya. Nah, oke, kita masuk ke proses instalasinya. Thank you. Oke, sekarang kita menuju ke proses instalasinya. Tadi itu kan sudah settingan BIOS. Setelah kalian enter, dia akan otomatis menuju ke proses instalasi. Jadi yang pertama kita pilih di sini adalah My Language is English. Kemudian untuk time-nya kita pilih time Indonesia. Kita pilih time Indonesia ya. Indonesia. Oke, next. Kemudian install now jika kalian ingin install. Nah, kita akan menginstalnya. Jika kalian hanya ingin melakukan upgrade pada kalian punya laptop atau Windows, di sini kita tinggal repair. Tapi karena kita ingin menginstal ulang dari baru, kita install saja. Oke. Dan untuk informasi di sini saya menggunakan aplikasi VirtualBox ya untuk simulasinya. Tapi untuk prosesnya tetap sama kok. Di sini saya menggunakannya hanya karena saya cuma ingin memberikan tutorial saja. Jadi kalian ikuti saja di sini caranya. Oke, next. Kemudian I accept the license terms. Next. Dan untuk di sini kita pilih custom karena Nah, di sini untuk partisinya otomatis karena kita ingin melakukan partisinya dari kita punya hard disk. Nah, di sini ada hard disknya 50 GB karena ini hanya virtual, jadi saya memberinya 50 GB saja. Untuk melakukan pembagian partisi kita new. Dan di sini untuk memasukkan nilainya, nilai partisinya, size, dan di sini kan satuannya megabyte dan kita menginginkan gigabyte. Kita tidak bisa mengubah ini, hanya saja kita bisa mengisinya seperti ini. Karena di sini 50 GB kita menginginkan dari partisi C-nya, kita akan membuat partisi C dulu. Partisi C itu kita menginginkan misalnya 20 GB. Nah, 20 GB itu cara mengetahuinya dari satuan MB. Jadi 20 dikali 1000. Nah, hasilnya itu akan menjadi giga. Jadi 20 giga. Oke.
Ini hasilnya. Oke, kita langsung apply. Oke. Nah, di sini otomatis tersimpan, tapi dia tidak langsung 20 GB ya, karena di situ ada lebihnya, ada berapa GB. Nah, di sini kita bagi lagi untuk partisi D-nya. Partisi D misalnya kita taruh 30 GB ya, tidak apa. Oke. Apply. Nah, setelah itu untuk kalian melakukan instalasinya, pastikan kalian memilih partisi 2. Partisi 2 itu untuk C. Dan di sini kita untuk menyimpan data Windows-nya tadi, dan di atas ini adalah backup data ya, ini untuk data D. Di sini kita langsung next. Kita tunggu untuk proses instalasinya, dan di sini saya akan melakukan cut ataupun mempercepat video lagi, karena di sini lumayan lama. Dan pastikan laptop yang kalian install itu dalam keadaan baterainya full, atau tidak kalian bisa sambil mengcharge laptop kalian. Oke, di sini sudah hampir selesai ya untuk prosesnya yang di sini. Selanjutnya masih ada proses di sini, dan di sini lagi. Jadi nanti setelah ini masih ada proses lagi selanjutnya untuk complete filenya di bawah sini. Seperti yang terlihat di sini loadingnya masih lama ya, masih panjang. Ya beginilah cara menginstal, sangat sedikit membosankan ya, tapi ya mau bagaimana lagi. Jadi informasi untuk kalian juga, untuk melakukan instalasi seperti ini agar laptop kalian terawat dengan baik dan lancar untuk dioperasikan, ya melakukan instalasi setiap setahun 2 kali lah, jadi 6 bulan sekali. Dan untuk instalasinya ya tidak perlu install full seperti hapus semua data, jadi kalian cukup install Windows-nya saja di bagian partisi C saja. Kita tunggu lagi. Nah, di sini kita restart now saja. Oke, kita tunggu. Di sini dia akan proses masuk. Setelah itu masih ada proses lagi, jadi kalian sabar. Kemungkinan proses untuk restart seperti ini 2 kali. Jadi kita tunggu saja. Di sini jangan jangan diklik apa-apa ya. Kita tunggu saja. Sabar. Setup is starting service. Oke, seperti yang saya bilang tadi, dia akan melakukan complete lagi, jadi kita tunggu lagi. Nah, untuk proses seperti ini saya akan meng-cut videonya lagi ya, seperti tadi, agar menghemat durasi. Oke, di sini sudah selesai ya proses dari complete instalasinya. Kita tunggu karena untuk yang di sini akan melakukan restart yang kedua ya. Nah, itu sudah melakukan restart. Ini sudah restart yang kedua. Nah, untuk di restart yang kedua ini kalian jangan lupa ya untuk mencabut flashnya, karena jika kalian tidak mencabut flashnya, dia akan melakukan ulang lagi sampai flash disk kalian cabut. Jadi jangan lupa untuk mencabut flash disknya ya. Kita tunggu lagi. Sampai sini belum selesai ya. Kita tunggu. Di sini setup is preparing your computer for first use. Jago juga aku bahasa Inggris. Sabar. Nah, di sini untuk username, karena di sini saya menggunakan komputer lab, jadi saya tulis lab username-nya. Kemudian kita next. Untuk password terserah kalian mau isi atau tidak. Kalau saya tidak ya. Kita next. Dan di sini jika kalian mempunyai produk key atau aktivasinya, kalian tinggal mengisinya di sini. Jika tidak ada, kita langsung skip saja. Nah, untuk di sini kita pilih accumulator, karena di sini help protect your computer in
otomatis, dan di sini ada use request setting. Jadi settingnya akan setting otomatis dari internet ya. Jadi kalian akumulator saja, tidak. Dan untuk di sini waktu sudah tepat karena tadi kita memilih Indonesia ya untuk waktunya, jadi otomatis ada di sini Jakarta. Kita next. Dan untuk koneksi internet kita pilih public saja. Kita tunggu lagi di sini. Oke, di sini tadi jika kalian mengisikan username, nah itu tadi kalau kalian mengisikan username, kita isi di situ username, dan untuk password yang tadi kalian isi, kita tinggal mengisikan password saja di situ. Jika tidak, dia akan otomatis masuk. Jadi seperti itu. Ini melakukan starting yang ketiga. Untuk finishingnya ya, untuk yang terakhir, kita tunggu saja. Please wait, Windows 7 Ultimate. Welcome. Preparing your desktop. Kita tunggu ya. Ini lumayan lama tapi nggak terlalu, dia hanya menyesuaikan dari device kalian. Oke, sampai di sini sudah selesai proses instalasinya. Untuk seterusnya tinggal kalian install aplikasi, driver, dan yang paling penting jangan lupa ya driver ya, agar itu lebih gampang digunakan. Karena jika kalian memasukkan USB misalnya untuk printer atau untuk ke monitor, itu sangat sulit, tidak akan bisa jika tidak diinstalkan driver ya. Jadi driver itu penting. Jadi sampai sini sudah selesai untuk prosesnya, sisanya tinggal kalian saja. Dan informasi lagi buat kalian, untuk kalian yang masih bingung cara install Windows 8, Windows 10, karena sini kan saya menggunakan Windows 7. Nah, untuk caranya itu gampang ya. Caranya itu sama saja, cuma ada beberapa yang fiturnya berbeda untuk proses instalasinya, tapi saya rasa itu sudah mudah ya, karena di situ sudah ada pilihannya dengan perintah-perintahnya. Tinggal kalian artikan saja karena di situ menggunakan bahasa Inggris. Oke, saya rasa sudah cukup ya videonya. Jadi terima kasih sudah menonton. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.